Terus-menerus diincar, kini giliran 5 warga Zionis tewas di dekat Tel Aviv. Bentuk karma Israel atas Palestina terjadi. Lima orang warga Zionis dalam serangan senjata pada Selasa. Seperti yang dilaporkan AFP pada Rabu, serangan itu sekaligus menjadi insiden serangan senjata yang fatal di Israel dalam sepekan terakhir. Sayangnya kami harus mencatat bahwa 5 orang telah tewas, kata Eli Bin, Kepala Tanggap Darurat Magen David Adom. Insiden pembunuhan bersenjata itu terjadi di 2 lokasi di kota ultra-ortodoks Bnei Brak, dekat kota pesisir Israel di Tel Aviv. Pihak kepolisian Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa pasukan keamanan telah menghabisi seorang penyerang, namun yang lainnya berhasil kabur. Penduduk Bnei Brak dan kota tetangga Ramat Gan melaporkan bahwa seorang pria telah mengemudi dan melepaskan tembakan ke arah tumpukan warga di Israel yang tengah berjalan. Sampai saat ini belum ada klaim tanggung jawab langsung atas penembakan yang terjadi dan memakan banyak korban dari pihak Israel tersebut. Perdana Menteri Israel mengatakan dia akan mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat tinggi keamanan untuk meninjau situasi. Sebelumnya, sebuah penembakan menghabisi 2 petugas polisi Israel di utara Hadera pada Minggu kemarin. Kedua petugas itu kemudian diidentifikasi sebagai Cyril Abukrat, seorang warga negara Prancis Israel, dan Yezen Falah. Serangan tersebut bertepatan dengan pertemuan penting antara Menteri Luar Negeri Israel dengan 4 petinggi negara Arab. Seperti diketahui, Hamas, gerakan Islam Palestina, menguasai jalur Gaza, memuji serangan pada hari itu sebagai sebuah tanggapan yang wajar dan sah atas apa yang telah terjadi, kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Tak hanya Hamas, kelompok Jihad Islam Palestina juga berbasis di Gaza, dan gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon turut mengapresiasi serangan tersebut. Karma Israel brutal, cabut nyawa warga Palestina, rumah ibadah Yahudi roboh, ratusan cedera. 1 bangunan runtuh sendiri di wilayah yang diduduki di tepi barat menewaskan 2 orang, 15 lainnya terluka. Rumah ibadah Yahudi sinagoga berwarna putih penuh dengan jemaah ultra ortodok dan roboh saat doa di awal hari besar Yahudi. Seorang juru bicara Magen David Adom mengatakan kepada Channel 13 para medis merawat lebih dari 157 orang karena cedera. Dilansir Reuters, 2 orang tewas, yaitu seorang pria berusia 50-an, seorang bocah lelaki berusia 12 tahun. Petugas penyelamat ada di tempat kejadian, merawat yang terluka, membawa orang ke rumah sakit. Keruntuhan itu terjadi beberapa minggu setelah 45 orang Yahudi ultra-ortodok tewas dalam kepanikan di sebuah festival keagamaan di Israel Utara. Rekaman amatir menunjukkan keruntuhan yang terjadi selama ibadah Minggu malam di Givat Zev, tepat di luar Yerusalem pada awal hari raya Yahudi di Shavuot. Sinagoga ultra-ortodok dipenuhi oleh ratusan orang. Wali kota Givat Zev mengatakan gedung itu belum selesai dibangun dan berbahaya. Polisi telah mengabaikan seruan sebelumnya untuk mengambil tindakan. Kepala Polisi Yerusalem, Doron Turgeman, mengatakan bencana itu adalah kasus kelalaian. Kemungkinan akan ada penangkapan. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengirim petugas medis dan pasukan pencarian dan penyelamatan lainnya untuk membantu di tempat kejadian. Helikopter tentara mengangkut yang terluka dengan udara. Dedi Simhi, Kepala Layanan Kebakaran dan Penyelamatan Israel, mengatakan kepada saluran 12 Israel, bangunan ini belum selesai dibangun. Bahkan tidak ada izin untuk jemaah. Oleh karena itu, apalagi mengadakan acara di dalam. Rekaman televisi dari tempat kejadian menunjukkan bangunan itu belum rampung dibangun. di mana beton terbuka dan papan masih terlihat. Kecelakaan terjadi beberapa minggu setelah penyerbuan di festival keagamaan di Israel Utara, menewaskan 45 orang Yahudi ultra
ortodoks. Insiden memicu kritik baru atas otonomi luas yang diberikan kepada minoritas ultra-ortodok yang kuat secara politik di negara itu. Tahun lalu, banyak komunitas ultra-ortodok mencemooh batasan keamanan virus corona, berkontribusi pada tingkat wabah yang tinggi di komunitas mereka dan membuat marah publik sekuler yang lebih luas. Gempar, tentara Israel sering salah sasaran kini menembak mati pria Zionis. Tentara Israel dilaporkan menembak mati beberapa pria Israel yang disalahartikan sebagai pemuda Palestina, sebuah insiden yang menekan adanya impunitas yang membuat warga Palestina menjadi sasaran pasukan Israel. Dilansir dari The New Arab pada Selasa, pria berusia 47 tahun itu dihabisi pada Senin di sebuah halte bus di dekat kota Israel Ra'anana. Tentara Israel mengklaim dia merasa dalam bahaya ketika pria itu mendekatinya dengan cara yang mencurigakan, menurut polisi, dan dia menghabisinya di tempat. Hal itu membuat gempar seluruh Israel karena sang tentara menghabisi warganya sendiri, bahkan saudaranya sendiri. Sementara itu, puluhan warga Palestina termasuk pria, wanita, dan anak-anak telah dihabisi dengan cara yang sama oleh pasukan Israel, seringkali tanpa provokasi dan tembak sembarangan. Tahun 2022 merupakan tahun paling mematikan yang tercatat di tepi barat, dengan melakukan serangan-serangan pada sipil. Hingga akhirnya, beberapa berita muncul jika tentara Israel melakukan penembakan yang sembarangan hingga menghabisi warganya sendiri yang ternyata salah sasaran. Serangan ini kemungkinan akan memicu kembali perdebatan tentang aturan tembakan terbuka tentara Israel yang memungkinkan mereka menghabisi saat merasa terancam.